Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah pada kita sekalian sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini Masdar Ariz ingin berbagi sebuah amalan tentang cara membuat air penawar untuk pengobatan, cara membuat air doa untuk pengobatan berbagai penyakit, atau air doa untuk segala macam penyakit yang lebih dikenal dengan sebutan air asma, di mana kita akan mengambil berkah daripada kekuatan doa dengan perpaduan antara energi ilahi dan energi insani, yaitu kekhusyuan di dalam berdoa. Sehingga amalan berikut ini bisa bermanfaat bagi kita yang sedang diuji dengan pandemi saat ini. Insya Allah kita harus yakin tiada kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci utamanya. Sahabat Masdar Ariz yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kepada inti dari video kali ini, kita akan coba sampaikan pandangan secara ilmiah tentang air doa atau air yang dibacakan doa ini. Air yang telah dialiri energi doa maupun air yang tanpa pemberian doa pada faktanya sama-sama penting di dalam kehidupan kita. Pada dasarnya air merupakan bagian yang paling penting daripada tubuh kita, agar tubuh kita dapat bekerja dengan baik. Di antara beberapa manfaat air bagi kesehatan tubuh antara lain seperti mengatur suhu tubuh, mengeluarkan sampah-sampah tubuh, serta membantu fungsi otak dan juga otot. Selain itu, bahwa air yang dikonsumsi dalam keadaan baik bisa menyehatkan tubuh, bahkan bisa menyembuhkan semua penyakit akibat gangguan metabolisme. Selain penting untuk tubuh, fakta lainnya adalah bahwa air juga penting untuk lingkungan dan perekonomian masyarakat. Nah, fungsi menyehatkan tersebut akan menjadi sangat lebih efektif apabila air dibubuhi doa, karena terdapat kekuatan ilahi di dalam doa tersebut. Sekaligus adanya energi insani karena adanya kekhusyuan di dalam berdoa ketika berperantara melalui air yang dibacakan doa tersebut. Karena secara ilmiah disampaikan oleh seorang dokter dari Jepang, yaitu Dr. Masaru Emoto, dengan penelitiannya menegaskan bahwasanya air itu bersifat bisa merekam pesan seperti halnya pita magnetik atau compact disc. Partikel kristal air ini akan nampak menjadi indah dan juga mengagumkan apabila memperoleh reaksi positif dari lingkungan sekitarnya, misalnya dengan kegembiraan, kebahagiaan, atau dengan kata-kata yang baik dan juga bersifat positif seperti halnya kata-kata di dalam berdoa. Semakin kuat konsentrasi pemberi pesan atau pemberi doa, semakin khusyuk dan mengharap ridho Allah semata, maka akan semakin dalam pula pesan yang akan tercetak di dalam molekul air atau partikel air tersebut. Dan sebaliknya, partikel kristal air akan nampak menjadi buruk dan tidak sedap dipandang mata apabila memperoleh reaksi negatif dari sekitarnya atau dengan kata-kata yang buruk dan tidak baik. Dr. Masaru Emoto juga menegaskan bahwa ada kemungkinan seseorang dapat sembuh setelah minum air yang sudah didoakan, karena air yang bersifat menyampaikan pesan dari orang yang mendoakannya. Nah, itulah sekilas pandangan dari sisi ilmiah mengenai air doa ini. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah, agama Islam sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan agar membaca doa, baik itu sebelum makan maupun setelah makan, meminum air dengan membaca basmalah. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga pernah menjenguk panglima perang pihak lawan yang sedang tertimpa sakit dan memberikan segelas air yang telah dibacakan doa sebelumnya agar panglima perang tersebut sembuh dari sakitnya. Dalam riwayat yang lain, di dalam kitab At-Tib yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Rasulullah SAW pernah membacakan ayat Al-Quran dan doa-doa yang masyhur pada air untuk sahabat Thabit bin Qais radhiyallahu an.
Kemudian Rasulullah memerintahkan Sabit bin Qais untuk memercikan air tersebut pada dirinya. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berada di dalam safar atau perjalanan jauh, lalu melewati suatu perkampungan di Arab, dan mereka hampir meminta untuk dijamu. Tetapi penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamunya. Penduduk kampung tersebut lantas berkata kepada para sahabat yang mampir tersebut, "Apakah ada di antara kalian ini yang bisa meruqyah atau melakukan pengobatan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran?" Tanyanya, sebab pembesar di kampung tersebut terserang demam karena tersengat binatang. Kemudian di antara para sahabat ada yang berkata, "Iya, ada." Lalu ia pun mendatangi pembesar tersebut dan ia meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Akhirnya pembesar tersebut sembuh. Kemudian oleh pembesar yang dia doakan, orang yang membacakan ruqyah tadi diberikan seekor kambing. Walaupun awalnya ia enggan menerimanya, tetapi akhirnya ia mau menerimanya setelah menceritakan kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca suratul Fatihah." Rasulullah SAW lalu tersenyum dan beliau berkata, "Bagaimana engkau mengetahui kalau surat Al-Fatihah adalah ruqyah?" Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagiannya bersama kalian." Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5736 dan Muslim nomor 2201. Hadis tersebut merupakan dalil bolehnya meminta didoakan kepada orang soleh, kiai ataupun para ulama. Tetapi dengan syarat seseorang tersebut haruslah berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kisah-kisah tersebut di atas, berikut ini akan coba kita sampaikan tentang cara membuat air obat atau cara membuat air penawar atau cara membuat air asma. Air asma ini adalah merupakan air yang telah dibacakan amalan-amalan doa tertentu dan juga surat-surat Al-Quran yang insya Allah berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, baik itu penyakit lahir maupun penyakit dalam. Karena pada dasarnya segala penyakit dari Allah dan Allah jualah yang maha menyembuhkan. Jadi kita kembalikan kepada Sang Maha Pemilik. Ada beberapa cara untuk membuat air penawar atau air asma ini. Amalan cara membuat air doa untuk pengobatan yang dibagikan ini insya Allah telah teruji kemanjurannya. Dan insya Allah dengan keyakinan penuh hanya kepada Allah dan juga dengan niat yang suci lillahi ta'ala serta berkat daripada ayat-ayat Al-Quran akan menjadikan sangat mustajab di dalam penggunaannya untuk penyembuhan. Berikut ini cara membuat air asma atau cara membuat air doa untuk penyembuhan penyakit. Yaitu pertama, kita siapkan air zam-zam atau air hujan yang langsung ditampung di tempat, yaitu bisa langsung di ember, ditampung di ember, di mangkok ataupun gelas yang besar. Dengan syarat jika air hujan, jangan sampai air tersebut mengenai media yang lain terlebih dahulu, yaitu air yang langsung jatuh kemudian ditampung. Nah, jika menggunakan air hujan ini juga diutamakan air hujan yang turun di bulan-bulan yang penuh berkah dan mulia seperti bulan Ramadan, bulan Zulhijjah, dan bulan haram lainnya. Dan jika dalam waktu mendesak, boleh menggunakan air putih biasa atau air mineral ya maksud saya. Kemudian yang kedua, setelah disiapkan air zam-zam, kalau tidak ada air hujan yang langsung ditampung di tempat ataupun air mineral atau air putih biasa, kemudian lakukan sholat sunat hajat sebanyak 2 rakaat dengan sempurna dan tartil. Kemudian langkah yang ketiga, setelah sholat hajat dan air disiapkan, kemudian dibacakan dengan bacaan berikut ini. Di antaranya pertama surat Al-Fatihah sebanyak 70 kali ulangan bacaan, kedua surat Al-Ikhlas 70 kali ulangan bacaan, dan surat Al-Falaq 70 kali ulangan bacaan,
surat An-Nas 70 kali ulangan bacaan, kemudian dibacakan ayat kursi 70 kali ulangan bacaan, dan yang terakhir surat Al-Hasyr ayat 21 sampai ayat 24 sebanyak 70 kali ulangan bacaan. Dan sebelum membaca bacaan di atas, kita lakukan tawasul terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para malaikat, para sahabat Nabi, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan kedua orang tua kita. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada mereka. Kemudian adapun bacaan dari masing-masing surat yang disebutnya di atas adalah: pertama surat Al-Fatihah dibaca sebanyak 70 kali ulangan bacaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah 70 kali ulangan bacaan, dilanjutkan dengan surat kedua yaitu surat Al-Ikhlas. Dibaca sebanyak 70 kali ulangan bacaan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah selesai suratul Al-Ikhlas, kita lanjutkan dengan membaca surat Al-Falaq 70 kali ulangan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Setelah selesai Al-Falaq, dilanjutkan dengan An-Nas 70 kali ulangan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian setelah An-Nas dilanjutkan dengan membaca surat Al-Baqarah ayat 255 yang dikenal dengan ayat kursi sebanyak 70 kali ulangan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kemudian setelah selesai membaca surat Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi, dilanjutkan yang terakhir adalah membaca surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24 sebanyak 70 kali ulangan bacaan. Adapun bunyi surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24 adalah: Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala zabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul zabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Setelah selesai surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24, kemudian membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa
yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak 70 kali ulangan bacaan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah selesai 70 kali ulangan bacaan tersebut dilanjutkan dengan salawat atas Nabi sebanyak 70 kali ulangan bacaan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Diulangi sebanyak 70 kali ulangan bacaan. Dan setelah menyelesaikan seluruh amalan bacaan untuk air penawar di atas, kemudian tiup air yang telah disediakan dan air tersebut siap diminumkan pada orang yang menderita sakit. Baiknya air penawar atau air doa ini diminumkan selama 3 hari atau 7 hari atau sesuai kebutuhan secara berturut-turut dan tanpa minum air jenis yang lain. Jadi sebagian bisa dicampurkan ke dalam galon air yang ada. Dan sebelum minum agar membaca basmalah, syahadat dan salawat atas Nabi. Insyaallah kita berikhtiar dan Allah jualah yang memustajabkan. Yakin biiznillah, dengan izin dan kuasa Allah akan segera terangkat penyakit yang sedang dialami. Yakinlah sepenuh hati kepada Allah, itulah kuncinya. Sesungguhnya kita semua memerlukan keberkahan. Oleh karena itu minimal ucapkanlah basmalah setiap kali hendak minum yang dibacakan asma Allah subhanahu wa ta'ala atau air yang telah dialiri doa, berbeda dengan air minum lainnya yang tanpa dialiri kekuatan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-30. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan keimanan kita senantiasa makin bertambah dan selalu berada di dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya di masa pandemi atau wabah corona saat ini, serta tidak meragukan sedikit pun akan kekuasaan Allah. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi para sahabat sekalian. Ternyata pengobatan dengan media air sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan cara pengobatan dengan media air putih atau cara membuat air penawar penyakit, cara membuat air doa ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya di masa pandemi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi rasa bermanfaat, silahkan di-share video ini sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang kita sayangi, sahabat, saudara maupun orang tua kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.